Selamat pagi dan semangat pagi sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena hanya berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan podcast kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Gimana nih kabar dari sahabat-sahabat ekstensi? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan selalu mendapatkan tuntunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Refka bisa menemani sahabat-sahabat semua dalam podcast kali ini selama beberapa menit ke depan. Selamat bergabung ke dalam podcast Ekstensi Accounting dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin. Teman-teman, hari ini nampaknya hari yang sangat spesial karena kita akan kedatangan tamu yang tentunya spesial, yaitu Kak Revalinda yang akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Selamat pagi Kak Revalinda. Selamat pagi Kak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Kak Refka? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Baik, sahabat ekstensi, kalau kita membaca surat kabar, melihat dan mendengarkan berita melalui media, ataupun kita temukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak sekali muncul berita mengenai kejahatan, kriminalitas, peperangan, serta perkelahian. Tentu itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kak Revalinda, sebenarnya makna dari Islam rahmatan lil alamin itu sendiri bagaimana? Baik Kak, jadi gini. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Dengan datangnya Islam di dunia ini, maka membawa kedamaian dan ketenangan bagi semua umat manusia. Bahkan kedatangan Islam bukan hanya membawa rahmat bagi manusia, melainkan menjadi rahmat bagi semua makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan yang hidup di darat, laut, dan udara. Semua makhluk tersebut mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kehadiran Islam di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang ya Kak. Mungkin bisa saya simpulkan secara sederhana bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ini mengajarkan kepada kita tentang kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Betul begitu Kak Revalinda? Benar sekali Kak, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dari kami tidak mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama untuk semua makhluk. Tidak terbatasi geografi, suku, bangsa, dan ras, bahkan agama ini juga diserukan untuk para jin. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta, untuk seluruh makhluk, dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang dan agama yang mengajarkan akhlak mulia. Wah, sangat menarik Sobat Ekstensi. Baik, pertanyaan berikutnya ya Kak ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai prinsip rahmatan lil alamin yang penuh dengan rahmat ini? Oke Kak, sebenarnya terdapat sekali banyak hadis terkait prinsip Islam rahmatan lil alamin. Secara sederhana, seperti hadis-hadis yang akan saya sebutkan ini. Hadis riwayat Bukhari berbunyi,
Seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal dan kepada orang-orang yang engkau tidak kenal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah orang-orang Muslim lainnya yang merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Selain itu, dalam hadis riwayat An-Nisa'i, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah orang-orang yang manusia lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya dari orang mukmin adalah orang-orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah, jiwa, dan harta mereka. Dari 3 hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sebagai agama secara normatif memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu. Dan orang-orang Muslim tidak lain adalah mereka yang mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Sahabat ekstrensi, secara prinsip dalam Islam apabila diamalkan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat baik itu untuk orang Islam maupun seluruh alam. Dengan kata lain, kurnia rahman ini berlaku hukum kompetitif. Misalnya, orang Islam tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka orang tidak bisa dan tidak akan menjadi makmur. Sementara orang yang melakukan ini, ikhtiar kerahmatan tersebut, meskipun itu non-muslim, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Karena dalam hal ini, mereka akan mendapatkan sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal. Amma kulasya. Betul seperti itu ya Kak Evalida ya? Betul sekali apa yang telah dijabarkan Kak Eva tadi. Memang berlaku hukum kompetitif untuk rahmat dalam konteks rahman dengan sifat amma kulasya. Namun, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mengikuti aturan-aturan hidup seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam menyikapi alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 85 yang memiliki arti, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Dalam sebuah cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutuk seorang wanita yang mengurung kucing sampai mati karena kucing tersebut tidak diberi makan. Selain itu, beliau juga pernah memuji seorang wanita yang akhlaknya tidak baik tapi sempat menolong memberi minum seorang anjing yang hampir mati karena kehausan. Dan juga beliau melarang untuk kita memotong atau menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul atau batu karena justru akan menyakiti hewan tersebut. Baik Kak, sehingga kita tidak hanya diperintahkan untuk berbuat kebaikan, berkompetisi mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu menebarkan kasih sayang kepada semua umat manusia, tetapi juga kepada seluruh alam semesta, termasuk hewan dan tumbuhan. Ya sahabat-sahabat semuanya, selain dari berbuat kebaikan dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, apakah ada hal penting lainnya Kak untuk kita agar dapat menerapkan prinsip rahmatan lil alamin sepenuhnya? Baik, untuk benar-benar memahami prinsip dan menerapkan konsep rahmatan lil alamin, kita harus memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan kitab Al-Quran dan tuntunan-tuntunan hadis. Memang untuk berlaku penuh rahmat dalam segala aspek pasti akan berat untuk kita lakukan. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai umat muslim Kak. Saya sendiri juga masih banyak belajar untuk mencapai konsep rahmatan lil alamin sepenuhnya.
Masya Allah, ternyata konsep rahmatan lil alamin itu cukup luas ya Kak. Tidak hanya sebatas membawa rahmat, namun dalam menuju ke arah konsep rahmatan lil alamin terdapat banyak tuntunan mungkin selama ini kita lafalkan, namun tidak kita sadari dan kita kilaf tidak menerapkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masya Allah, ini menjadi pengingat juga Kak untuk saya pribadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak. Kak Revalinda, terima kasih nih atas ilmu dan waktunya. Semoga ilmunya berkah untuk kita semuanya. Amin. Sama-sama, Kak. Baik sahabat-sahabat Ekferensi, sekian podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.